Sayang, kamu kenapa? Kak Peter, ucapanku tadi benar kan? Coba saja lihat. Dia nggak seperti mau melahirkan, malah seperti lagi berlibur. Uangmu terbuang sia-sia. Dengar ya, teman-temanku yang pernah melahirkan nggak pernah berulah seperti ini. Mereka hanya menghabiskan sekitar 10-12 juta untuk melahirkan dan perawatan. Cuma 10-12 juta? Oh iya, cuma melahirkan saja, Kak. Itu bukan hal yang serius. Coba lihat zaman dulu, wanita yang melahirkan anaknya di rumah pun, mereka baik-baik saja. Belum pernah lihat wanita semanja ini. Menurutku, mungkin Selin hanya mengkhawatirkan anaknya. Sudahlah. Sudah. Dengar baik-baik ya. Ada wanita yang lumayan serakah. Dia ingin yang mewah dan nyaman saja. Kenapa dia mau ke sini? Pastinya karena di sini mahal. Dia bisa banggakan ke orang lain. Dia nggak pertimbangkan kesulitanmu. Wanita seperti itu nggak cocok diajak susah. Sudah, aku saja ya. Oke. Terima kasih, Sinta. Aduh, nggak usah sungkan, Kak Peter. Kita kan sahabat baik. Kita akan berteman selamanya. Tentu saja aku harus membelamu. Sayang, kamu kenapa? Suster bilang kita harus bayar biaya rawat inap. Kak Selin, biaya menginapmu sangat mahal di sini. Kamu cuma melahirkan, totalnya bisa sampai 140 juta. Begini saja, kamu sudah hamil dan gak bisa kerja. Kalau anaknya dilahirkan pun gak bisa langsung kerja kan? Gak mudah bagi Kak Peter untuk kerja di luar sana. Menurutku, uang rawat inapnya gak usah dibayar saja. Lebih baik ganti rumah sakit. Apa? Ganti rumah sakit? Apa? Ganti rumah sakit? Benar, ganti rumah sakit. Kak Selin, kamu juga harus memikirkan Kak Peter. Gak mudah baginya kerja di luar sana. Lagi pula, kita kan hanya keluarga biasa, gak akan datang ke sini hanya untuk melahirkan. Sehari 6 juta. Kamu kira uang jatuh dari langit? Menurutku ya, kamu bukannya mau melahirkan. Pasti mau menikmati liburan saja kan? Apa? Aku liburan? Aku menginap di sini karena kondisi anak di perutku nggak stabil. Harus sering dicek oleh suster dan dokter. Kalau pindah rumah sakit sekarang, belum tentu ada ruangan yang kosong. Sayang, kalau kamu merasa tertekan, kamu bantu urus rawat inap dulu. Setelah kita hubungi rumah sakit lain, kita bisa langsung pindah ke sana. Kak Selin itu licik sekali ya. Mudah untuk tinggal di sini, tapi susah sekali disuruh pindah. Sehari 6 juta, berarti sudah harus bayar duluan kan? Terus sekarang, siapa yang mau bayar? Pergilah, aku mau bicara dengannya. Nggak bisa. Aku adalah sahabat Kak Peter, aku yang mewakilinya. Pergi! Selin! Sinta benar. Lebih baik ganti rumah sakit saja. Pengeluaran harian di rumah sakit swasta sangat besar. Nanti kita butuh biaya lagi setelah anaknya dilahirkan. Aduh, Kak Selin, sebenarnya rumah sakit kecil itu juga lumayan bagus. Semua temanku pergi ke rumah sakit kecil saat melahirkan. Bayi yang dilahirkan pun terlihat sehat dan bugar. Biayanya cuma sekitar 10-12 juta. Itulah yang wajar. Coba lihat, sekarang kamu habiskan banyak uang saat melahirkan, belum perawatan. Anakmu sekolah bagaimana? Kalian masih harus bertahan hidup kan? Kamu harus pikirkan Kak Peter dan keluarganya juga. Kak Peter, tenang saja ya. Aku ada di sini. Kamu nggak akan dirugikan. Untung saja kamu di sini. Kita kan sahabat baik, jadi tentu saja aku harus membelamu, Kak. Kak Selin, jangan salahkan kami ya. Kalau kamu mau melahirkan di sini juga boleh, tapi kamu harus bayar semua pengeluaran di sini. Uang yang dihasilkan Kak Peter nggak boleh dihabiskan begitu saja. Oke. Aku akan bayar sendiri.
Aku akan ke sana. Kalian tunggu di sini dulu. Jangan kemana-mana kalau nggak disuruh. Jangan takutin Nona. Baik. Halo, ini untuk rawat inap. Baik. Kak Peter, lihat saja. Padahal dia punya uang, tapi malah minta kamu yang bayar. Ucapanku benar kan? Wanita itu adalah makhluk yang serakah. Kalau menggunakan uang sendiri, dia baru sadar diri. Dengan begini, dia bisa memahami semua kerja kerasmu. Sinta, untung saja ada dirimu di sini. Kita kan teman baik, itu sudah sepantasnya. Maaf Nona Selin, uangnya masih belum cukup, masih kurang 40 juta. Tapi di kartuku hanya ada 80 juta. Aku masih perlu 40 juta. Kak Peter, dia benar nggak punya uang lagi? Ya seharusnya ada. Gaji per bulannya adalah 40 juta. Dia bayar uang cicilan rumah 20 juta per bulan, ditambah dengan kebutuhan hidup. Selama 2 tahun harusnya ada 160 jutaan. Aku bayar kebutuhan bulanan di rumah, perawatan selama kehamilan, apalagi ada cicilan. Mana mungkin ada sisa ratusan juta? Kalau kamu pergi dari sini, ayah anggap kamu bukanlah anak ayah lagi. Apa aku boleh pinjam uang dulu? Aku pasti akan kembalikan. Nggak boleh. Istrimu itu pasti sudah berbohong. Kebutuhan sehari-hari dan perawatan kehamilan memang perlu uang. Tapi jangan lupa, dia juga dapat uang amplop. Jadi mana mungkin nggak punya 40 juta. Dia pasti punya uang. Itu benar juga. Peter, bayarkan dulu. Uangnya pasti akan aku... Pasti apa? Mau ngapain? Kak Selin, jangan kira aku nggak tahu apa tujuanmu ya. Kamu mau lahirkan bayinya dulu, nanti pasti nggak akan bayar. Gak usah berniat licik untuk bisa menipu kami berdua. Kamu... Peter, perutku sakit sekali. Bayarkan dulu 40 jutanya. Gak usah pura-pura. Kalau nggak ada uang gak usah sandiwara. Ganti rumah sakit saja. Maunya di sini tapi nggak punya uang. Kenapa? Kamu anggap Kak Peter sebagai mesin uangmu? Kamu mau menghabiskan semua uangnya? Kamu sudah mau menjadi seorang ibu, tapi kenapa nggak tahu malu ya? Aduh, kenapa ribut lagi? Ya ampun, ada apa itu? Kak Peter, jangan sampai tertipu olehnya. Pokoknya hari ini harus ganti rumah sakit. Kalau nggak ya bayar sendiri. Kalau masih memaksa, abaikan saja bayinya. Baiklah.